Dan by the way ya, ini di kuahnya tuh banyak banget bulu-bulu kecil, sumpah nih gue fotoin ke lu ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu, bentar belakangan. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi sama gue Hanif. Ya, di video kali ini gue bakal review makanan rating rendah lagi, alias kembali di konten set food. Gue udah sempat baca rekomendasi dari kalian di email gitu ya, dan ternyata banyak banget rekomendasi dari kalian yang udah gue review gitu loh. Jadi sebenarnya udah ada di set food. Nah, makanya akhirnya gue memutuskan untuk mencari sendiri. Cuman kalau kalian punya rekomendasi lagi, bisa kirim aja di mamangkuliner.bisnis@gmail.com. Nah, ini adalah set food yang gue temukan sendiri, guys. Nah, jadi gue baru aja nemuin tempat makan yang diduga set food ya. Ini dengan rating 2,4 dari 100 dan dia spesialitinya adalah sate dan sop-sopan. Oke, kita bacain beberapa komentarnya aja. Nih, ada yang komen katanya beli soto campur kuah susu, di situ tertera campur daging, usus, babat, paru, tapi nggak ada sama sekali dagingnya, malah kebanyakan parunya dan rasanya hambar. Bener nih. Oh, kebanyakan bilang agak hambar ya. Oh, ini ada yang komen nih. Kaki kambingnya masih banyak bulu, nggak bersih, bau, keras, kuah pahit karena jeruknya dicemplungin ke dalam kuah. Rasanya hambar, semua daging dari kakinya resmi berbulu. Anjay. Ada resminya, cuy. Aroma kambingnya sangat menyengat. Aduh, bahaya banget tuh kalau aroma kambing tuh ya. Oke, langsung aja kalau gitu. Pemanasan gue bakal cobain satenya dulu. Kita cobain satenya. Oke, di sini gue udah beli sate kambing bumbu kecap dengan harga di ojek online-nya buat 10 tusuk 68.000, guys. Oh, lumayan ya. Kalian lihat di sini. Ya, di sini satenya dapat 10 tusuk dan ini tadi kalian bisa lihat footage-nya. Ini tuh bumbu kecapnya tumpah-tumpahan di perjalanan. Terus ini juga dapat tomat, bawang dan juga cabai rawit ya, irisan cabai rawit. Dan ini kalau diperhatiin dagingnya cuma di dua sisi ujungnya gitu, guys. Tengahnya tuh ati sama lemak. Jadi dagingnya cuma di ujung sama ujung. Cobain dulu lah ya. Ya, seperti biasa sebelum gue cobain, gue harus minum dulu. Gue harus netralin lidah gue dulu. Di sini ada komen dari si Muhammad Rafinas Rudin 2711. Kata dia, "Halo Mang, gelasnya pakai nama Rapi Bang. By the way, aku habis menang juara 2 portion nih Bang." Wah, selamat Raffi, kamu hebat sekali. Yaudah, kita minum bersama Rapi. Yuk, bismillah. Oke, kita makan ya. Kasih bumbu kecap yang tersisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Nggak ada yang mencurigakan sih ya. Yuk, makan dulu, muntah belakangan. Menurut gue bau perengusnya ada, tapi kayak normalnya sate kambing aja gitu loh. Jadi nggak yang sampai mengganggu, cuman kayak nggak makan sate kambing gua. Ya. Begitu gigitan pertama, sensasi dagingnya tuh kayak secuil. Didominasi sama apa? Lemak dan ati. Coba mungkin gigitan berikutnya lebih mending kali ya. Tadi gue dapet yang atinya gede kayaknya. Ini kayaknya ini mendingan ya nih. Daging semua kayaknya. Yuk, mari. Makan dulu mentah belakangan. Nah, ini mendingan nih. Tapi mostly ati semua ya. Hanya sedikit yang daging. Atinya gede banget lagi. Tuh, atinya gede-gede coy. No. Ati lagi. Nah, cuman kalau menurut gua ya, sate kambingnya masih sangat bisa dimakan. Nggak ada yang aneh-aneh gue lihat di sini. Cuman tadi doang kemasannya jatuh, tumpah gitu ya. Cuman kalau dari sate kambingnya sendiri masih empuk. Nggak keras. Bumbu kecapnya normal aja. Kayak sate kambing pada umumnya aja. Cuman emang dengan harga segini didominasi sama ati. Jadi begitu gue makan, kayak gue makan sate ati aja gitu loh. Tapi overall tidak set gitu sih. Ya nggak yang sampai aneh-aneh lah menurut gue. Oke, di sini gue udah pesan menu berikutnya. Ini yang banyak diprotes oleh warga-warga pecinta sop bulu ya. Kita cobain aja menu berikutnya.
Oke, menu berikutnya yang udah gue pesen di sini ada soto sapi kuah susu. Harganya 38.000. Mungkin maksudnya adalah kayak soto Betawi gitu kali ya dia ya. Ya kondimennya ini dapat acar. Gue nggak tahu nih acar buat mana ya. Buat biasanya sih buat soto Betawi ya. Dapat acar, ada sambal, sama ada jeruk limau. Oke, gue cobain dulu soto sapinya ya. Ya, tapi ya guys ya, pas gue lihat ini soto sapi, kebanyakan isinya tuh paru guys. Noh, ini kalau orang yang nggak suka jeroan atau nggak suka paru ya nggak jadi makan ini. Ini kebanyakan paru, malah kayak paru semua ini tuh. Buset, paru semua. Nanti kita cobain aja lah guys ya, siapa tahu enak. Dan by the way ya, ini di kuahnya tuh banyak banget bulu-bulu kecil. Sumpah nih gue fotoin ke lu ya. Soalnya pasti nggak dapet kalau pakai kamera. Banyak banget bulu-bulu halus guys. Tuh. Gile. Padahal nggak add-on. Dikasih gue. Cobain kuahnya dulu. Kita cobain kuahnya ya. Ini dia kuah susu. Yuk. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu bentar belakangan. Wait. Oh, gue paham yang dibilang sama komentator tadi. Ya, ini pure pendapat lidah gue, apa yang gue rasain tanpa tersugesti oleh komentar. Tadi di komentar banyak yang bilang hambar buat sotonya gitu kan. Ya kan menurut gue gurihnya kerasa, kuahnya kental gitu ya. Sebenarnya oke-oke aja. Cuman nggak tahu kenapa gue mendapati rasa kuahnya nih ada aroma perengusnya, sumpah gue nggak ngerti dah. Kayak wangi amis daging gitu loh. Gak bohong gue demi Allah. Ih, sumpah banyak banget bulu pak, lihat dah. Allahu Akbar, bulu semua pak. Nih gue fotoin lagi dah. Anjir, ternak apa ya? Tuh, bulu semua coy. Coba parunya dah gue. Aduh gue sebenarnya agak ragu tapi ya udahlah ya. Bismillah. Anjir, bulu lagi cok. Aduh gue sanggup nih ngeliat. Rambut doang lah ya. Rambut hanya sebuah rambut guys. Coba parunya dah. Aduh, suara gue memelan ini. Suara gue memelan ini guys. Duh, paru dah. Yuk, makan dulu bentar belakangan. Kalau makan parunya doang normal ya. Kuahnya itu loh, nih. Sumpah ya. Ada kayak bau kambingnya. Oke lah ya, ngeri juga gue banyak banget bulu ya di sini, perburuan duniawi. Kita cobain ke menu berikutnya. Ya, menu berikutnya yang udah gue pesan di sini, ini ada namanya sop kaki kambing kuah bening, harganya 58.000. Ya mungkin dari tadi lu bertanya-tanya sama gue, bang, lu kok makan gak pakai nasi bang? Ya, gue udah beli nasi juga by the way. Nah, gue udah beli nasi putih, harganya 8.000. Kita lihat dulu nasi putihnya. Kita buka dulu nasi putihnya. Oh, lah, kayak nasi uduk ya. Nasi putihnya dikasih bawang goreng gini, guys. Apakah ini nasi uduk? Coba gue coba dulu ya. Kita coba nasinya. Anjir, motongnya kayak motong cheesecake gue. Tuh. Coba nasinya apakah aneh-aneh. Yuk, makan dulu muntah belakangan. Oh enggak sih. Nasinya B aja sih. Ya, nasinya B aja. Nah, tapi ya tadi sepanjang gua beauty shot si sop kaki kambingnya ini ya, sebenarnya gua agak ngeri. Karena ditemukan banyak sekali bulu ya guys ya. Bulu, rambut, semuanya ada. Bahkan di kaki kambingnya masih ada bulu. Sumpah kayak bulu merinding. Kayak ini kambing matinya merinding dah. Matinya lehernya ditiup. Ya, mati ya gitu. Oke, kita cobain ya guys ya. Gue harus memastikan gue tidak menyerok bulu-bulu atau rambut-rambut ya. Gue sebenarnya udah nekbet liat ya, anjay. Banyak banget bulu-bulu sumpah. Real. Lu bisa lihat ya footage-nya ya kalau nggak percaya. Yuk cobain ya, bismillah. Sebenarnya seorang penjual ini kayaknya dia nggak koreksi rasa lagi makanannya. Karena menurut gue kalau dia bilang, mungkin penjualnya nggak suka yang terlalu asin bang, gitu loh.
Tapi enggak, itu nih soto sapi rasanya asinnya pas kalau buat lidah gue yang suka asin. Dan di sini hampir asinnya tuh kayak nanggung parah. Hampir nggak berasa asin guys. Tapi gue bisa nangkep sebenarnya nih orang tahu bumbu. Ada aroma bawang gitu, ada aromatiknya. Ada rasa kaldunya gitu loh. Cuman asinnya tuh tipis banget nih kalau dimakan pakai nasi kalah nih. Gila, gue pada udah lihat rambut, udah lihat bulu ya, gue tetap seruput guys. Makanya kalau ada yang ngomong tersugesti, kalau tersugesti kagak gue makan ini. Nih masih bisa gue seruput lihat rambut. Yuk, masih gue gali-gali positifnya. Yoks. Tuh kan. Kalah. Ini kayak makanan bayi, ada anak bayi nih mau sop nih. Kayak gini nih, garamnya dikit. Aduh, ini kaki kambingnya guys. Nih ya. Ini ada bagian-bagian yang kayak gini guys, lihat dah. Ini sebenarnya ya bagian-bagian itu gue demen banget, asli gue demen banget. Tapi di sini masih banyak bulu merindingnya, jadi gue takut. Tuh, ya kalian bisa lihat aja footage-nya, itu masih banyak bulu-bulunya. Padahal ini bagian yang gue demen. Tapi gue agak ngeri. Coba makan yang ininya aja deh. Nih, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Makan dulu muntah belakangan. Tuh, benernya ini makanan, ini orang bisa bikin, harusnya bisa bikin enak gitu loh. Asal di ruqyah. Maksudnya, biar dia sadar kalau dia ini kotor gitu loh. Nah, kaki kambingnya sendiri nggak bau perengus, kenyalnya ada gitu loh. Cuman tadi emang bener ya, masih ada banyak bulu ya. Jadi menurut gua apa ya guys ya? Lebih ke kebersihan sih ya. Kalau masalah rasa ini tinggal bisa dibenerin banget nih. Masalah kebersihan aja sih sumpah. Masa iya bisa ada bulu, masih ada rambut. Semuanya perbuluan duniawi masuk dalam mangkok gua. Nah, cuman ada sisi positifnya juga. Ini tuh dia setidaknya penjual yang set, tapi lagi tahap OTW tobat. Karena tadi gue sempet lihat ada yang bilang kuahnya pahit karena jeruknya langsung dicemplungin. Dan sekarang dipisah. Tuh. Setidaknya dia agak sedikit, kupingnya tuh agak sedikit bolong dikit guys. Jadi suara kalian tuh masih masuk. Oke, segitu aja untuk makanannya. Gue bakal cobain minumannya. Kita cobain minumannya. Kameramennya keprank. Belum. Oke, menu berikutnya yang udah gue beli. Sebenarnya di sini gue belinya jeruk panas, guys. Harganya 12.000 ya. Tapi dikirimnya jeruk dingin. Suka-suka aja yang jual. Adanya dingin-dingin. Mau yang panas-panas. Nggak boleh panas nih gue. Ini dia ya. Ini dia es jeruk kebanggaan kita. Kita harus cek dulu apakah ada bulu-bulu perindu di dalamnya, guys. Gue cek dulu setidaknya tipis lah ya. Quick scan aja, quick scan. Oh, ada semut. Nggak apa lah ya, semut doang mah ya. Semut doang oke lah ya. Gue minum ala-ala es cekek lah ya, langsung dari sini. Taunya dia bilang, enggak bang, bulunya udah disaring. Anjir. Ekstra ginseng tambahan. Unique selling point tuh bulu. Yuk, bismillah. Ya Allah. Infused water. Setidaknya dia tidak pakai nutrisari. Cuman gue nggak tahu alasan dia kenapa gue udah pesen jeruk anget nih. Gue udah pesen jeruk anget guys. Dikirim jeruk dingin. Feeling gue, dia kayaknya kalau bikin jeruk anget tuh kayak dikit banget. Jeruknya cuma sebiji ya. Makanya udah jadiin es aja biar kelihatan banyak. Sumpah gak gede rasanya. Tuh, infused water. Udahlah, nggak usah ini mah. Oke. Terus gimana bang, kesimpulan lu terhadap rumah makan ini? Ya, sebagian sudah dibenahi, sebagian masih kotor gitu ya. Jadi sesuai dengan yang di komen-komen, untuk sopnya sih nggak yang hambar gitu ya, terasa ada rasa bumbunya. Cuman yang gue temuin sesuai dengan yang di komentar adalah masalah rambut-rambutan, masalah bulu, masalah bau perengus di soto sapi ya. Tapi sisanya ada beberapa perbaikan lah, cuman masih masuk set food sih kalau menurut gue. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian punya rekomendasi, sekali lagi langsung aja kirim ke mamangkuliner.bisnis@gmail.com. Mau itu good food, mau itu set food, gasin aja. Oke, segitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda nggak berguna. Bye.